Bab 981 Inti Iblis Jurang Mata 1 yang lebih rendah 1. Mendengarkan konfirmasi S, Sofia berkata dengan serius, "Kalau begitu, ayo cepat. Setelah kita menjelajahi tempat ini, kita harus segera pergi." S hanya mengangguk sebelum melihat ke medan perang berwarna merah tua, dan dia mulai bergerak maju sambil mengamati tempat itu dengan saksama. Ada banyak sekali harta karun yang rusak yang sudah kehilangan kilaunya dan tidak lebih dari sekadar sampah. Namun, yang menarik perhatian S adalah kerangka-kerangka yang hancur itu karena kerangka-kerangka itu bukan milik manusia dan berukuran cukup besar, bahkan ada beberapa binatang buas yang tidak dikenal di antara kerangka-kerangka itu. Lihat ini. Pada saat itu, suara Sofia yang terkejut terdengar. S bergegas menghampiri dan melihat tengkorak yang mengancam berukuran sekitar 3 meter dengan tanduk hitam patah dan gigi seperti gergaji, dan hanya memiliki satu rongga mata. S terkejut saat melihat inti hitam yang memancarkan aura mengerikan di dalam tengkorak itu. S tidak tahu ras apa pemilik tengkorak ini, tetapi inti tengkorak itu tampak seperti inti binatang buas, tetapi energinya sama sekali berbeda. Dia merasakan aura kematian. Aku tidak tahu apa itu. Ayo kumpulkan inti kristal hitam itu. Karena aku yang menemukannya, kalian tidak boleh memperebutkannya. Sofia mengklaim kepemilikan inti itu tanpa ragu karena dia sangat terpesona dengannya. Tentu saja, S mengangguk karena dia tidak keberatan karena masih banyak lagi kerangka seperti itu yang tersebar di seluruh medan perang. Sofia mengangguk sebelum dia menggunakan kinya untuk mengambil inti hitam itu, namun, saat kinya bersentuhan dengan inti hitam itu, tiba-tiba inti itu bergetar. Saat berikutnya, tengkorak itu mulai bergetar hebat sebelum kabut hitam keluar dari inti hitam dan menutupi seluruh tengkorak, dan tengkorak itu mulai mengapung. Kabut hitam itu dengan cepat berubah bentuk menjadi makhluk gelap humanoid yang terbuat dari kabut hitam. S dan Sofia terkejut dengan perkembangan tiba-tiba ini saat tekanan mengerikan menyelimuti mereka. Makhluk gelap itu menerjang ke arah Sofia, membuka mulutnya yang gelap. Sofia segera tersadar dari keterkejutannya saat perasaan kematian merayapi hatinya. Sesaat kemudian, tombak putih panjang muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah makhluk gelap itu tanpa ragu. "Mati kau, binatang." Hantu tombak berwarna ungu yang halus tiba-tiba muncul dan menusuk tengkorak makhluk gelap itu meskipun ruang di sekitar tombak itu menyempit. Mata S berbinar saat dia merasakan aura seperti gunung dari tombak itu, niat tombak dan elemen satu. Ini pasti niat tombak ruang angkasa. Ini adalah pertama kalinya S melihat seseorang menggunakan kekuatan ruang dan tombak. Kekuatan pedang tajam dan dapat memotong apa saja, sedangkan kekuatan tombak berat dan dapat menembus apa saja. Dengan penambahan elemen yang berbeda, kedua kekuatan senjata dapat melakukan keajaiban. Makhluk gelap itu bergejolak di bawah tombak Sofia sebelum kabutnya menyebar, dan tengkoraknya muncul kembali sebelum berubah menjadi debu dan inti hitamnya jatuh ke tanah. Tetapi raut wajah Sofia agak pucat karena butuh sejumlah besar ki untuk menggunakan serangan itu di bawah pengekangan ini. Sofia memegang inti hitam itu dengan gerakan tangan, mengamatinya sejenak sebelum menyimpannya. Ia menatap S, yang tidak bergerak dari awal hingga akhir, dan berkata dengan dingin, "Kau akan mengambil yang berikutnya. Apakah dia sedang bersaing denganku?" S tersenyum kecut saat melihat niat bertarung di mata wanita itu. "Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Bahkan setelah mati entah berapa lama, benda itu masih hidup kembali. Jika inti-inti itu tidak berguna, mari kita tinggalkan saja," kata S. Sofia menyipitkan matanya yang menawan. "Apakah kamu takut?" S menggelengkan kepalanya karena ia menganggap ini kekanak-kanakan dan melangkah maju sementara Sofia mengeluarkan kristal jiwa tingkat 8 dan mulai menyerapnya, mengisi kembali kinya yang terkuras. Tidak jauh dari lokasi tengkorak sebelumnya, ada 3 tengkorak lagi dengan inti hitam yang sama tertanam di bawah kepalanya. Sofia tidak mengatakan apa-apa dan memperhatikan S dengan saksama karena dia ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi mereka. Namun matanya terbelalak tak percaya saat melihat ketiga inti hitam itu tiba-tiba berkilauan sebelum lenyap dari lokasinya. Gampang sekali. S terkekeh sambil melangkah maju. Sofia menggertakkan giginya saat mendengar kata-kata menyebalkan itu, yang terdengar seperti ejekan baginya.
Dia tidak pernah menyangka S memiliki kemampuan seperti itu, dan dia bahkan menduga bahwa kemampuan itu juga berhubungan dengan luar angkasa. Mengabaikan sang putri yang kompetitif, S memerintahkan, "Sistem, nilai inti-inti itu untukku." Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu sistem itu tahu, jadi dia cepat-cepat bertanya karena ingin tahu apakah itu sepadan dengan masalahnya atau tidak. Sama dengan. Inti iblis dari jurang iblis mata satu yang lebih rendah. Deskripsi, prajurit iblis berpangkat terendah yang lahir di abis. Yang dipenuhi dengan niat membunuh dan hanya tahu cara membunuh dan melahap semua kehidupan dan cahaya. Setelah mati, iblis abis mata satu dapat terlahir kembali melalui inti iblis mereka dengan melahap kehidupan lain. Inti iblis akan menyerang makhluk hidup apapun setelah bersentuhan dengan ki atau kekuatan hidup mereka. Kelas 8. Penggunaan 1. Dapat digunakan untuk memahami hukum, melahap. Penggunaan 2. Dapat digunakan dalam penempaan, alkimia, dan pembuatan formasi. Penggunaan hanya untuk host 3. Host dapat mengumpulkan 1 juta inti iblis dari One Eye Abyss Devil dan menggabungkannya menjadi inti iblis One Eye untuk kompas takdir pencuri abadi. Sama dengan. S tercengang saat membaca informasi tentang inti iblis, terutama kegunaan terakhirnya, yang hanya bisa dia gunakan. Matanya berbinar karena dia tidak pernah menyangka akan mendapat kejutan sebesar itu. Namun dia juga bingung, lahir di jurang. Jadi, iblis ini bukan dari surga fana. Tuan rumah secara alami akan mengerti pada waktunya. Sistem memberinya jawaban yang sederhana dan tanpa ekspresi sebelum terdiam. S mengerutkan kening, tetapi sekarang dia sudah terbiasa dengan ambiguitas sistem, jadi dia tidak memaksakan masalah itu. Dia kemudian melihat ke medan perang yang luas, dan matanya berbinar gembira. Kurasa sekarang tidak ada cara lain. Selama aku mengumpulkan inti iblis dalam jumlah yang cukup, aku akan memiliki bahan lain untuk meningkatkan Moira. Baiklah, aku akan mengumpulkan inti-inti ini. Kau juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti yang kau katakan sebelumnya, itu akan bergantung pada kemampuan kita untuk menemukan harta karun. S menatap Sofia yang sedang merajuk dan mengumumkan. Sebelum dia bisa menjawab, S sudah bergegas menuju tengkorak-tengkorak leser One Eye Abyss Devils lainnya. Dia sekarang benar-benar termotivasi untuk mengambil sejumlah inti iblis yang cukup. Sofia terkejut sesaat sebelum matanya berkilat tajam, karena dia menunjukkan reaksi seperti itu. Inti-inti itu pasti harta karun. Jangan remehkan aku. Dengan penuh semangat kompetitif dia pun berlari ke arah sebaliknya. Bab 982 Inti Iblis Jurang Mata 1 yang lebih rendah 2. Sofia menyelesaikan hantu iblis abis mata satu kecil lainnya sebelum mengumpulkan inti iblis lainnya. Itu sudah merupakan inti iblis ke-15 yang telah dikumpulkannya. Namun, kulitnya pucat seperti kertas. Dia buru-buru melihat ke sisi lain dan dengan penglihatannya yang tajam, dia melihat ratusan tengkorak kosong iblis jurang mata satu dan menggertakkan giginya karena frustrasi. Bagaimana dia bisa mengklaim inti-inti itu tanpa mendapat reaksi apapun dari mereka? Mungkinkah ada perbedaan antara target yang dipilihnya dan targetku? Tidak, seharusnya tidak demikian karena semuanya terlihat sama. Kalau terus begini, 5 makhluk itu dan ki-nya akan terkuras habis. Haruskah aku berhenti? Tapi bukankah ini berarti aku akan mengakui bahwa aku lebih rendah darinya? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sofia merasa rendah diri terhadap orang yang tidak dikenalnya, dan perasaan ini bukanlah perasaan yang baik. Namun, ia harus mengakui bahwa ia benar-benar tidak sebanding dengan kemampuan aneh pihak lain. Pada akhirnya, dia tidak melanjutkan untuk mendapatkan lebih banyak inti iblis dan memutuskan untuk beristirahat dan mengisi ulang ki-nya. Lagi pula, dia tidak tahu apa inti-inti itu. Dia hanya bersaing karena dendam. Jika dia terus keras kepala, dia mungkin akan jatuh ke dalam bahaya, dan masih ada ngarai yang belum dijelajahi, yang merupakan tujuan sebenarnya. Di sisi lain, saat Sofia sedang kebingungan, S bergerak ke sana kemari ketika benang-benang jiwa keluar dari jari-jarinya satu demi satu sebelum menghilang, dan lebih banyak inti iblis muncul di ruang pencurinya.
Dia tidak terlalu memperhatikan Sofia dan membiarkannya mengklaim sebanyak yang dia bisa karena dia tahu tidak akan lama sebelum dia menyerah. Dan seperti yang dia pikirkan, dia benar-benar menyerah setelah mengumpulkan 15 inti iblis. Lagi pula, karena dia tidak tahu apa itu dan kegunaannya, tidak ada gunanya terjebak dalam situasi berbahaya. Dalam waktu setengah jam, S telah membersihkan lebih dari 10% medan perang di dalam penghalang dan mengklaim lebih dari 10.000 inti iblis. Jumlahnya terlalu banyak, dan dia bertanya-tanya di mana dan bagaimana banyak iblis abis mata satu kecil ini bisa datang ke sini. Dia juga melihat tulang-tulang ras lain dan merenungkan bahwa mereka mungkin adalah ras yang bertempur melawan iblis jurang mata satu kecil dan kehilangan nyawa. Tidak ada yang layak diambil kecuali inti iblis. Jadi dia meneruskan pengumpulan masalnya. Sofia masih berjuang untuk mengisi kembali Ki-nya dan nyaris tidak mampu memulihkan sedikit saja saat ia menghalangi invasi niat membunuh. Namun, semakin dia memperhatikan S, semakin dia merasa aneh karena dia masih bergerak dan mengumpulkan inti iblis tanpa henti, dan dia bertanya-tanya apakah dia memiliki Ki yang tidak terbatas atau apakah niat membunuhnya sama sekali tidak berpengaruh padanya. Apapun masalahnya, dia tetap tenang dan merasakan tekanan besar dari pria tak dikenal ini. Dia bahkan merasakan bahaya darinya, dan keberadaannya mungkin mengancam klannya. Meskipun demikian, dia tahu dia tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Sebaliknya, dia merasa bahwa jika dia bergerak melawannya sebelumnya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Merupakan suatu berkat bahwa dia telah menandatangani kontrak jiwa, atau tampaknya, dia tidak akan pernah merasa aman saat dia ada di dekatnya. Meskipun dia tidak punya perasaan yang baik terhadap klannya, itu tetap saja tempat dia dilahirkan, jadi wajar saja bila dia khawatir terhadap mereka. Setelah beberapa jam, S akhirnya membersihkan semua inti iblis dan mengumpulkan 2.130.459 di antaranya, yang lebih dari cukup untuk membuat inti iblis bermata satu yang lengkap untuk Moira. Sementara sisanya, dia ingin melihat apakah dia bisa meningkatkan hukum melahapnya dari 99,99% atau tidak. Jika yang terakhir, dia akan memberikannya kepada Eva karena mungkin berguna bagi pemilik garis keturunan abisal. Muncul di hadapan Sofia yang pucat, dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana hasil panenmu? Apakah kau sedang mengejekku?" Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat merasakan S sedang meremehkannya dengan menanyakan pertanyaan ini. "Aku tidak berani." S menjawab dengan tenang, "Apakah kau siap untuk menuju Ngarai? Bagaimana kalau aku pergi sendiri? Kau mungkin tidak akan mampu menahan niat membunuh di sana. Sebelumnya, aku mengintai tempat itu, dan di sanalah sebenarnya niat membunuh ini berasal. Lagi pula, kita sekutu, dan mungkin ada peluang untuk bekerja sama di masa depan, jadi mempertaruhkan nyawamu di sini tidak sepadan. Kalau boleh, aku akan memberitahumu apa yang kutemukan di sana begitu aku menemukannya karena kau hanya ingin tahu rahasia tempat ini." Sofia masih merupakan aset yang berharga karena dia mengetahui banyak rahasia keluarga kekaisaran, dan jika dia dapat membuatnya berpihak padanya, itu akan membuat misinya menjadi lebih mudah. Jadi, dia menunjukkan niat baiknya terhadapnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sofia melotot ke arah S dengan penuh permusuhan dan berkata, "Kau ingin harta karun itu untuk dirimu sendiri. Bermimpilah. Ayo, kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri, atau kau bisa mati karena keserakahanmu." S menggelengkan kepalanya karena kecewa, dia tahu, sebagai putri yang berbakat di kekaisaran, dia tidak pernah mengalami kemunduran sebelumnya, jadi niat baiknya melakukan yang sebaliknya. "Baiklah, kalau dia mendapat masalah, aku akan menyelamatkannya, dan mungkin dia akan bersedia mengungkapkan rahasianya. Baiklah, ayo kita pergi." S tidak membalas dan mulai bergerak menuju Ngarai. Peta takdir itu masih berwarna perak, jadi dia tahu masih ada sesuatu yang berharga di sini. Lebih jauh lagi, dia sangat tertarik pada niat pedang yang tersembunyi dalam niat membunuh ini, dan dia yakin itu jauh di atas niat pedangnya sendiri. Dia ingin mencoba menggabungkannya dengan pemahamannya sendiri tentang pedang, memecahkan hambatan terakhir, dan mencapai 100% dalam hukum pedang.
Sofia tidak membantah kali ini dan segera mengikutinya dengan ekspresi muram. Dia hanya mampu memulihkan 30% ki-nya, dan dia masih jauh dari kondisi puncaknya, sementara dia bisa melihat Es masih bersikap acuh tak acuh. Namun, dia tidak ingin melewatkannya. Bagaimanapun, dia telah tertarik pada tempat ini selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan kehilangannya karena Es kecuali dia tidak punya pilihan lain. Bab 983 Rahasia di Ngarai 1. Ngarai di tengah medan perang langit kuno selebar 1 mil dan panjang sekitar 100 mil dan gelap gulata dari dalam. Niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar seperti api yang berkobar. Bahkan Es pun merinding hanya dengan berdiri di atas jurang-jurang, dan dia dapat merasakan niat pedang itu dengan lebih jelas. Dengan ekspresi serius, dia melihat ke peta takdir, namun tidak ada tanda-tanda bahaya yang mengancamnya, jadi dia langsung melompat masuk. Sofia terkejut dengan tindakan tegas Es, namun ia segera menyusul dari belakang, menjaga jarak darinya, dan membiarkannya memimpin. Jika memang ada bahaya yang tersembunyi di dalam, bahaya itu akan datang lebih dulu ke Es, dan setidaknya ia bisa melarikan diri. Tetapi setelah menyelam lebih dari 100 meter ke dalam jurang, dia merasakan tekanan pegunungan datang dari bawah, dan dia harus menggunakan lebih banyak ki untuk melindungi dirinya. Sebaliknya Es malah melaju semakin cepat seakan-akan tekanan dan hawa membunuh itu tidak mempengaruhi apa-apa di dalamnya, yang mana semakin mengejutkannya. Saat mereka menyelam lebih dalam, mereka menemukan bahwa ngarai itu sangat dalam, dan bahkan setelah jatuh lebih dari 1 mil, tidak ada tanda-tanda dasarnya. Seberapa kuatnya serangan pedang ini hingga membuat retakan seperti itu? Ekspresi Es serius. Dia tahu jika dia mengerahkan kekuatan penuh, dia mungkin hanya akan menciptakan retakan kecil di bumi, tetapi orang ini telah menciptakan jurang yang dalam. Setelah terjatuh selama sekitar 3 menit, Es akhirnya dapat melihat tanah dan segera menggunakan ki-nya untuk memperlambat dan mendarat tanpa hambatan apapun. Sofia juga sama, tapi sekarang dia kehabisan ki, dan napasnya agak kaku. Namun, dia menggigit giginya dan melihat sekeliling. Tanahnya merah tua dan tandus, dan tekanannya 10 kali lebih besar dari permukaan. Sumber tekanan ini berada tepat di depan mereka. Es dengan hati-hati berjalan maju sambil menggunakan indera surgawinya semaksimal mungkin. Saat indera langitnya menyebar, dia menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam jarak sekitar 50 mil ketika tiba-tiba indera langitnya sepertinya telah menyentuh sesuatu. Hampir seketika, dia merasakan sengatan sakit yang tajam di pikirannya dan segera menarik kembali indera surganya. Apa sih yang bisa menyebabkan indera surgawi mengalami serangan balik? Es tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia mengalami serangan balik dari indera surgawi sementara indera pencuri pasifnya masih baik-baik saja dan tidak menemukan apapun. Sambil mempercepat langkahnya, dia segera mendekati area di mana indera surgawinya mengalami serangan balasan. Sofia mengikutinya karena dia juga merasakan tekanan itu semakin kuat, dan niat membunuh hampir menguasainya. Bahkan dengan kemampuan ruangnya, dia masih bisa merasakan pikirannya diserbu olehnya. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berhenti karena dia tahu jika dia melanjutkan, dia akan kehabisan ki dan jatuh ke dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tunggu, panggilnya serak. Es berhenti dan menoleh ke belakang, melihat Sofia yang pucat pasi terengah-engah. Apa? Kau ingin berhenti? Tidak masalah, kau harus segera keluar, aku akan menyusul setelah menyelidiki tempat ini. Bahkan dia mulai menggunakan ki surgawinya untuk melindungi dirinya dari niat membunuh itu sehingga dia tahu Sofia berada dalam kondisi yang lebih buruk. Aku tahu aku tidak sebanding denganmu. Tapi ini sangat penting bagiku. Jadi, kumohon, jika kau bisa membawaku bersamamu, aku akan memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui. Wajahnya memerah karena dia merasa sangat tercekik hanya untuk meminta bantuannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia memohon bantuan orang lain, dan dia meminta bantuan dari seseorang yang ingin dia lawan. Jadi, dia merasa sangat malu dan terhina. Es terkejut karena dia tahu Sofia adalah orang yang sangat sombong, jadi menundukkan kepala pasti sangat sulit baginya, lebih buruk daripada mati. Bibirnya terangkat, aku bisa membawamu bersamaku asalkan kau menjawab pertanyaan ini. Katakan padaku, apa itu kuil kenaikan langit fana?
Misinya adalah menemukan Mortal Sky Heart Empire dan menyusup ke sana, dan dia berhasil melakukannya. Namun sekarang dia harus menemukan Mortal Sky Ascension Temple, yang merupakan tujuan utamanya, tempat rahasia surga berada. Namun, meskipun telah mencuri ingatan penduduk asli tentang dataran jantung langit, dia masih belum menemukan apapun tentang kuil kenaikan langit fana. Mereka bahkan tidak tahu namanya dan juga tidak ada petunjuk tentang Kaisar Surgawi Fana. Sebelumnya, dia mengira Kaisar Fana adalah Kaisar Fana Surgawi, tetapi sekarang, dia tahu itu tidak sesederhana itu. Karena Kaisar Fana bisa mati, dan posisi penguasa mereka dapat diubah, bagaimana mereka bisa menjadi Kaisar Fana Surgawi? Jadi, dia menganggap bahwa Kaisar Surgawi Fana seharusnya adalah eksistensi yang tersembunyi, dan dia mungkin berada di kuil kenaikan langit Fana. Sedangkan untuk keluarga kekaisaran, mereka mungkin adalah bonekanya, atau mereka juga tidak tahu tentang keberadaannya sama sekali. Apapun masalahnya, dia perlu menyelidiki kekaisaran, dan Sofia harus tahu tentang sesuatu karena dia adalah jenius dari keluarga kekaisaran. Tepat saat Es mengucapkan nama kuil kenaikan langit Fana, mata Sofia terbelalak lebar seolah-olah dia melihat hantu. Terkejut, dia berteriak, "Bagaimana kamu tahu nama itu?" Mata Es menyipit karena reaksinya mengonfirmasi bahwa dia tahu tentang hal itu. "Aku mendengarkan sekilas. Selama kau memberitahuku di mana tempatnya, aku akan membawamu bersamaku dan bahkan ingin pulih." Es berkata tanpa ekspresi. "Tidak, itu tidak mungkin. Nama itu tidak bisa diucapkan bahkan oleh Kaisar Fana. Memikirkannya saja sudah berarti hukuman mati. Tetapi, kau mengucapkannya, tapi kau masih bernapas. Siapa kau sebenarnya?" Dia terkejut saat melangkah mundur, bahkan melupakan rasa lelahnya. Es tercengang oleh penemuan tak terduga ini, karena aku bisa menyebutkan namanya, berarti aku jauh lebih kuat dari klanmu. Bagaimana kalau kau memberitahuku di mana itu, dan aku bisa menjamin tidak akan ada bahaya yang menimpamu atau klanmu. Tiba-tiba, mata Es berkilat gelap sebelum dia berkata, "Di mana kuil kenaikan langit Fana?" Kali ini, suaranya mengandung kekuatan aneh, dan pandangan Sofia menjadi kosong saat dia membuka mulut, "Ada Dian." Namun tiba-tiba, kilatan yang kosong kembali normal. Namun, dia sepertinya tidak ingat apa yang baru saja dia katakan. Es terkejut karena kata-kata jiwa gagal di tengah jalan. Sofia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang meluap sebelum matanya berubah lebih dingin dari es, dan saat berikutnya, dia berkata dengan tegas, "Sayangnya aku tidak bisa keterikatan, karena aku tidak mampu. Saat aku transkripsi sesuatu yang berhubungan dengan itu, aku akan langsung berubah menjadi debu. Jadi, lupakan saja." Hati Es sedikit mencelos karena kata-kata jiwa itu adalah kartu trufnya, tetapi saat dia hendak mengungkapkan lokasinya, dia langsung melepaskan dirinya. Namun, dia tampaknya tidak menyadari semua itu. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa mengungkapkannya, meskipun dia berada di bawah kendali keterampilan hukum? Dia tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak, tetapi dia bisa merasakan ketakutan yang tersembunyi di dalam suaranya. Dia bahkan rela menyerah pada tujuannya untuk menutup mulut, jadi ada beberapa kebenaran dalam kata-katanya. Lagi pula, dia hanya memerintahkan kepalanya untuk mengetahui rahasia tempat ini, namun sekarang dia tidak mau menyerah. Es berpikir sejenak sebelum berkata, "Baiklah, jika ini menyangkut hidupmu, maka aku akan mengubah permintaanku, tetapi ini adalah keputusanku. Bawalah aku ke istana kekaisaran, dan aku akan menerimanya." Karena dia tidak bisa menyebutkan lokasinya, dan dia memiliki petunjuk penting, dia harus memeriksa sendiri. Meskipun dia bisa memasuki istana kekuasaannya sendiri, dengan bantuan Sofia, itu akan sangat mudah. Tetapi jika dia masih tidak mau mengalah, berarti dia sudah tahu terlalu banyak, jadi dia harus menghadapinya. Bab 984 Rahasia di Ngarai 2. Sofia merasa sangat bimbang saat ini karena Es terus terang meminta bantuannya untuk menyusup ke istana kekaisaran. Betapapun marahnya dia terhadap keluarganya, dia tidak ingin menyakiti mereka, dan dia sudah menganggap Es mampu melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, bagaimana kalau aku membawanya bersamaku dan kemudian memberitahu Yang Mulia Kaisar?
Dengan cara ini, kita dapat menangkapnya sebelum dia dapat melakukan kejahatan. Dengan rentetan pikiran seperti itu, dia mengangguk, baiklah, aku akan membawamu bersamaku. Meskipun dia tidak menunjukkannya, bagaimana mungkin perubahan emosinya yang tiba-tiba luput dari perhatian orang seperti S. Dia sudah bisa menebak apa yang sedang direncanakan wanita itu, namun dia tidak mempermasalahkannya karena selama dia memasuki istana kekaisaran, dia akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Baiklah, S tersenyum sebelum menggerakkan tangannya ke arahnya, pegang tanganku. Sofia menatap tangannya dengan curiga dan ragu-ragu, tetapi dalam situasinya saat ini, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Memegang tangannya yang lembut bagai kapas, S menggunakan ki surgawinya untuk membangun penghalang di sekelilingnya. Wajah Sofia sedikit memerah karena ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan seorang pria, tetapi pelukannya segera berubah menjadi keterkejutan ketika tekanan dan niat membunuh langsung menghilang. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan kristal jiwa dan mulai pulih. Ayo pergi. S menariknya ke arah sumber niat membunuh itu. Dia ingin menarik tangannya secara naluriah, tetapi dia berhasil menahan diri dan mengikutinya. Siapa dia? Ki ini tidak seperti yang pernah kulihat atau dengar, dia bertanya-tanya saat merasakan cengkeramannya yang kuat dan tersipu malu. Di bawah bimbingan S, mereka berdua dengan cepat mencapai target mereka sebelum langkah mereka terhenti. Di depan mereka ada tengkorak humanoid hitam pekat berukuran lebih dari 50 meter. Tengkorak itu memiliki sepasang tanduk antelop dan 8 rongga mata, dan mulutnya penuh dengan gigi-gigi ganas. Lebih jauh lagi, niat membunuh yang kuat terpancar darinya, memberikan ilusi pembantaian dan kehancuran tanpa akhir. Ini mungkin sumber niat membunuh itu. Namun keterampilannya bukanlah satu-satunya hal karena ada sebilah pedang biru laut yang menusuk tepat ke dahinya. Pedang itu panjangnya 20 meter dan lebarnya 5 meter dengan gagang putih yang panjang, dan ada retakan yang jelas pada bilahnya yang berwarna biru laut. Kendati demikian, niat pedang yang tajam terpancar kuat darinya, berbenturan dengan niat membunuh dari tengkorak itu seakan-akan mereka masih bertarung untuk menguasai. Perhatian S langsung tertuju pada pedang retak itu, dan jantungnya berdebar kencang karena pedang ini mungkin adalah pedang terkuat yang pernah dilihatnya. Bahkan pedang yang diresapi oleh Heaven Imposing Skylock Formation tidak dapat dibandingkan dengannya. Apakah ini rahasia medan perang langit kuno? Sofia bergumam linglung. S mengangguk dan menjawab dengan sedikit keraguan, mungkin ini dia. Kalau aku tidak salah, pedang itu mungkin menghentikan makhluk itu untuk hidup kembali. Itu pasti kepala pemimpin kerangka yang kita lihat di permukaan. Apa, monster itu juga bisa hidup kembali seperti tengkorak-tengkorak mengerikan itu? Sofia menggigil ketakutan karena tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika tengkorak itu juga hidup kembali. Meskipun Ki S melindunginya, dia samar-samar bisa merasakan sensasi mematikan hanya dengan melihat tengkorak itu. Dia tiba-tiba menatap S terkejut, dia bertanya, kamu tidak berpikir untuk mengambil pedang itu, kan? Dia tahu bahwa pedang itu adalah harta yang tak ternilai harganya meskipun keadaannya kaku, dan karena pedang itu telah memotong kepala itu dan bahkan menghentikannya dari kebangkitan selama bertahun-tahun, itu pasti sesuatu yang sangat berharga. Bukankah kau bilang kau tidak peduli dengan konsekuensinya jika kita membebaskan apapun yang disegel di sini sebelumnya? Jangan bilang sekarang kau ragu-ragu. Tanya S sambil tersenyum tajam. Dia lebih tahu daripada siapapun perbedaan antara menenangkan sesuatu dan kemudian melakukannya. Yang pertama sangat mudah, sedangkan yang kedua sulit. Hanya ketika dihadapkan dengan pilihan, Anda benar-benar mengerti apa yang dipertaruhkan. Sofia juga sama seperti sebelumnya, dia dengan santai mengatakan bahwa dia tidak peduli. Sekarang setelah dia melihat apa yang sebenarnya disegel di tempat ini, dia akhirnya mengerti betapa naifnya dia. Karena kau mengambil inti-inti itu sebelum benda-benda itu bisa hidup kembali, kau bisa melakukan hal yang sama dengan yang ini, bukan? Sofia ragu-ragu menatap S dengan penuh harap. Ia tahu S sangat cakap, jadi ia pasti punya cara untuk melewati kesulitan ini juga. S terkekeh dan tidak menyangkalnya, jadi, kau tidak ingin berebut pedang itu denganku. Sofia menggelengkan kepalanya dengan keras,
aku hanya ingin tahu apa misteri di balik medan perang langit kuno. Selain itu, sekarang aku tahu batas kemampuanku. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa menembus penghalang di luar apalagi mencapai titik ini. Jadi, kau bisa mengambilnya karena kau pantas mendapatkannya. Baiklah, aku tidak akan berbasa-basi kalau begitu. S tidak mengatakan apapun lagi dan langsung bertindak. Dia langsung mengirim 2 benang jiwa ke arah pedang dan tengkorak untuk mencopetnya secara bersamaan. Namun, saat benang jiwanya menyentuh tengkorak dan pedang, keduanya berubah menjadi partikel. S menyipitkan matanya, aku harus melepaskan tanganmu untuk mengklaimnya. Bisakah kau bertahan sementara ini? Tanyanya, karena benang jiwa tidak mampu menyentuh kedua benda itu, dia harus bergerak sendiri. Sofia mengangguk, karena aku sudah melihat apa yang aku inginkan, aku akan menggunakan teleportasi untuk menuju ke permukaan. Aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Karena dia telah memulihkan 40% ki-nya, dia dapat menggunakan kemampuan tipe ruangnya lagi. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kemampuan ruangnya dan menghilang. S terkejut sesaat sebelum kembali fokus pada hadiahnya. Karena Sofia sudah pergi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bergerak ke arah tengkorak besar itu sambil melindungi dirinya dengan ki surgawi. Tekanan itu hampir dapat diabaikan. Tepat saat dia hendak menyentuh tengkorak itu, sebuah suara yang sangat lemah terdengar di benaknya, berhenti, atau kamu akan mati. Bab 985 Iblis Gelap Bermata 8. Berhenti, atau kamu akan mati. S terkejut ketika mendengar suara lemah di kepalanya. Dia yakin tidak ada seorang pun di sekitar karena peta takdir itu kecuali. Matanya terbelalak saat dia menatap pedang raksasa itu. Kamu. Saya harus memuji Anda karena telah mencapai titik ini meskipun ada segel di luar. Anda luar biasa karena tidak terpengaruh oleh niat membunuh iblis kegelapan bermata 8, dan bahkan niat pedang guruku tidak banyak berpengaruh pada Anda. Jadi, sebagai bentuk apresiasi atas bakatmu, aku sarankan agar kau menyerah pada pikiran untuk mengambil tengkorak iblis hitam bermata 8 ini atau aku. Saat kau menyentuh tengkorak ini atau mencoba mengeluarkanku, kesadaran iblis hitam bermata 8 yang sedang tertidur akan terbangun dan merasuki tubuhmu. Begitu lolos, maka langit fana akan tamat. Jadi, kembalilah sekarang dan jangan pernah kembali dan menyimpan rahasia ini sampai liang lahat, atau itu hanya akan membawa malapetaka bagi dunia dan orang-orang yang kau cintai. Esther cengang. Tetapi dia tidak mengira pedang itu berbohong kepadanya karena dia telah menduga bahwa pedang ini menekan tengkorak ini. Tetapi dia tidak mengira akan seserius ini. Bisakah kau menceritakan apa yang terjadi di sini? Tanyanya karena penasaran bagaimana para setan ini bisa sampai di sini dan siapakah pemilik pedang ini. Itu rahasia kuno, mengetahuinya hanya akan mendatangkan celaka dan karma. Jawab si pedang rapuh. S mengerutkan kening, baiklah. Aku tidak akan ikut campur dalam hal ini, tetapi aku mungkin punya cara untuk mengatasi situasimu. Bagaimana jika aku bisa menyimpanmu di harta karun ruang hidup dengan tengkorak ini utuh? S tidak ingin melepaskan pedang ini karena ia tahu pedang ini luar biasa, dan ia tidak memiliki pedang yang bagus. Ia telah membongkar Heaven Imposing Skylock dan mengambil semua harta yang digunakan untuk membuatnya, termasuk pedang hitam. Namun sejak saat itu, pedang itu menjadi sunyi senyap, dan dia tidak pernah mendengarnya berbicara lagi, seolah-olah pedang itu telah kehilangan kesadarannya atau rohnya telah mati. Namun, pedang itu sangat kuat. Sekarang, dia hanya kekurangan satu pedang lagi untuk memanfaatkan gaya dua pedangnya sepenuhnya, dan pedang ini sangatlah sempurna, jadi dia ingin memilikinya sejak pertama kali melihatnya. Mustahil untuk menyegel spiritualitas tengkorak ini dengan harta karun surga fana. Saat Anda menaruhnya di harta karun ruang angkasa, tengkorak itu akan pecah, menciptakan ruang hampa dan lenyap dalam turbulensi ruang angkasa. Pada saat itu, makhluk keji ini akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam padaku dan membebaskan dirinya. Jadi, sebaiknya kau menyerah saja pada ide ini. Jika semudah itu menghadapinya, aku tidak akan terjebak di sini dan berubah menjadi keadaan yang menyedihkan ini. Pedang itu menjawab tanpa daya. Tetapi harta karunku bukan dari surga langit manusia.
Mata S berbinar karena ia tahu tempat pencuri itu berada sangat luar biasa dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Namun, dia tidak langsung bertindak dan bertanya kepada sistem, "Sistem, apakah tidak apa-apa jika saya menyimpan tengkorak ini di tempat pencuri?" Namun sistem itu tidak menjawab sama sekali. Jelas sekali bahwa pertanyaan S tidak layak untuk ditanggapi. "Baiklah, aku anggap saja itu jawaban ya." S mencibir. "Jangan khawatir. Harta karunku bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh tengkorak biasa. Aku hanya ingin kau mengatakan padaku, jika aku mampu menaklukkan benda ini, apakah kau bersedia menjadi senjataku?" S bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa harta karun itu adalah harta yang bisa dipilih oleh roh untuk menjadi tuannya sendiri, dan tanpa reorganisasinya, tidaklah mudah untuk menggunakannya, dan bahkan bisa saja menyakiti penggunanya. "Wah, kau terlalu meremehkannya. Anggap saja kau punya harta karun seperti itu, tapi saat kau membawa tengkorak ini keluar dari tempat ini bersamaku, segel di luar juga akan hilang, dan pada saat itu, jutaan bawahan iblis kegelapan bermata 8 akan bebas untuk membuat kekacauan. Langit fana akan menderita bencana lagi saat itu. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Jangan hancurkan dirimu sendiri karena keserakahan. Kau punya masa depan yang cerah di depanmu." Pedang itu menasihati dengan tegas saat pendapatnya tentang S mulai berubah. Kesadaran pun menyingsing pada diri S saat ini. Ia akhirnya mengerti mengapa tengkorak-tengkorak di luar itu tidak pernah hidup selama bertahun-tahun. Itu semua karena segel yang diciptakan oleh sang pemilik pedang ini. "Kau tidak perlu khawatir dengan para iblis di luar sana. Aku sudah mengumpulkan inti iblis mereka. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah ini." S berkata dengan percaya diri sebelum melambaikan lengan bajunya dan di belakangnya segunung inti hitam muncul. "Apa? Bagaimana kau bisa mengambil mereka tanpa menekan spiritualitas mereka?" Pedang itu tercengang karena sangat mengenal sifat inti iblis itu. Mereka bagaikan serangga yang tidak akan pernah mati, dan bahkan jika Anda membunuh mereka, mereka akan hidup kembali dalam waktu singkat, dan hampir mustahil untuk menghancurkan inti-inti tersebut. Bahkan jika seseorang mengambilnya, selama mereka ceroboh, inti-inti iblis tersebut akan mendapatkan kembali sifat mereka dan terlahir kembali. Tetapi inti yang diambil S masih memiliki spiritualitas yang utuh, yang berarti dia tidak melawan mereka sama sekali, yang mana benar-benar di luar dugaan pedang itu. Dengan lambaian tangannya yang lain, inti-inti itu menghilang lagi, dan S terkekeh, "Sudah kubilang harta karunku tidak sesederhana itu. Jadi, katakan padaku, apakah kau bersedia menerimaku sebagai tuanmu asalkan aku juga mengurus tengkorak ini? Kalau aku tidak salah, bahkan jika kau tetap terjebak di sini, kau akan mati, dan kemudian tengkorak ini akan bangkit kembali. Jadi, mengapa kau tidak menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya? Aku cukup yakin kau juga tidak ingin mati di tempat seperti ini." Kali ini, pedang itu tidak membalas karena tahu S mengatakan fakta itu. Pedang itu sudah kehabisan akal, dan begitu roh pedang itu mati, tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesadaran iblis itu, segel di luar juga akan lenyap, dan pada akhirnya akan hidup kembali. "Jika kau benar-benar bisa membebaskanku dan menyingkirkan kekejian ini, aku akan mengakuimu sebagai tuanku." Pedang itu akhirnya setuju. Bibir S terangkat, "Jangan khawatir, kamu tidak akan menyesal." Di saat berikutnya, S kembali menggerakkan tangannya di atas tengkorak itu, dan sensasi mengerikan langsung meliputinya. Tetapi berkat peringatan dari pedang itu, dia pun siap sepenuhnya, dan karena pedang itu tidak memberikan perlawanan apapun, tengkorak dan pedang itu pun lenyap tanpa jejak. Bab 986 Pedang Lautan yang Kejam. Begitu S mengambil tengkorak dan pedang, seluruh medan perang langit kuno bergetar sebelum penghalang di wilayah inti mulai menghilang. Suara pedang yang tidak percaya terdengar saat ini. "Apa ruang ini? Niat membunuh benar-benar ditekan. Bahkan aku pun ditekan di sini." S menatap ke arah pencuri itu dan tersenyum puas karena niat membunuh yang datang dari iblis kegelapan mata 8 telah benar-benar ditekan. "Sekarang setelah aku membuktikan kemampuanku, giliranmu," kata S dengan tenang. Meskipun dia tidak lagi takut pada pedang itu karena pedang itu sudah memasuki wilayah pencuri, dia tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali jika terpaksa. Lagi pula, karena pedang itu sudah berjanji,
maka pedang itu tidak boleh mengingkarinya, atau dia akan sangat kecewa. Lagi pula, senjata ini tampaknya cukup benar karena telah menjaga dan menekan iblis ini entah sejak kapan. Jangan khawatir, sebagai pedang roh, aku akan selalu menepati janjiku. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk melayani seseorang sepertimu, mulai hari ini, kemanapun kau arahkan aku, pedang laut yang kejam, akan menebasnya untuk membuka jalan bagimu. Tolong berikan aku setetes darahmu untuk melengkapi upacara pengakuan Master Ikatan Setara. Pedang Lautan Ganas berkata dengan sungguh-sungguh. Es tercengang karena dia sudah mendengar dari sistem saat dia menemukan Moira bahwa harta karun yang memiliki roh akan memilih tuannya sendiri, dan bergantung pada tingkat kepercayaan atau bakat orang tersebut, roh harta karun akan memilih untuk membentuk berbagai jenis ikatan. Terdapat dua jenis ikatan, ikatan setara dan ikatan seumur hidup, sedangkan ikatan seumur hidup dibagi lagi menjadi tiga jenis, tuan untuk satu kehidupan, bersama untuk kehidupan, dan hanya tuan untuk kehidupan. Terakhir, ada ikatan yang hanya bisa dibentuk oleh harta karun asal abadi, ikatan kehidupan asal. Kompas takdir pencuri abadi terikat padanya dengan ikatan ini. Kini setelah mendengar bahwa pedang lautan ganas ingin membentuk ikatan setara dengannya, dia teringat rinciannya. Ikatan ini merupakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, di mana harta dan pengguna memiliki kedudukan yang sama. Namun, kelemahannya adalah kedua belah pihak dapat dengan mudah melepaskan diri dari ikatan ini jika nyawa mereka sendiri dalam bahaya dan meninggalkan satu sama lain kapan saja. Secara keseluruhan, obligasi ini merupakan pedang bermata dua dan merupakan obligasi yang paling umum menurut sistem tersebut. S mengerutkan kening karena dia tidak ingin pedang lautan kekerasan membentuk ikatan yang setara karena akan selalu ada kemungkinan pedang itu akan mengkhianatinya jika pedang itu merasakan nyawanya sendiri dalam bahaya. Namun ia tidak dapat menyalahkan pedang lautan kekerasan karena memilih ikatan yang setara karena mereka baru saja bertemu beberapa saat yang lalu, dan ikatan itu mungkin tunduk padanya untuk menjaga harga dirinya. Lagi pula, harta karun yang memiliki roh memiliki tingkatan lebih tinggi dari tingkatan 9, jadi ia memiliki harga dirinya sendiri, dan S masih terlalu lemah di matanya. Tunggu sebentar, bisakah kau jelaskan apa itu ikatan setara? Tanya S. Dia tidak secara langsung menyatakan bahwa dia tahu tentang ikatan setara dan ikatan seumur hidup. Dia ingin melihat apakah pedang lautan yang kejam punya motif tersembunyi. Jika berani berbohong, maka S tidak akan ragu untuk memaksakan ikatan seumur hidup padanya, atau dia tidak akan membiarkannya meninggalkan tempat pencuri. Namun jika tidak menyembunyikannya maka dia akan mempertimbangkan untuk mempercayainya. Oh, aku lupa kau tidak tahu tentang upacara pengakuan Master Harta Karun Roh Ascension. Aku akan memberikan penjelasan umum karena aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak, atau kau akan terinfeksi karma. Langit fana memiliki 9 tingkatan, yang juga dikenal sebagai tingkatan fana, mulai dari tingkatan 0 hingga tingkatan 9, dan setiap tingkatan dibagi menjadi tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Demikian pula, tingkatan di atas tingkatan fana dikenal sebagai tingkatan kenaikan, dan juga dibagi dari tingkatan 1 hingga tingkatan 9, tetapi hanya memiliki 2 tingkatan, bawah dan atas. Tetapi ada beberapa bahan khusus yang dapat memberikan spiritualitas pada harta karun, sehingga lahirlah roh harta karun. Namun, peluang terjadinya hal itu sangat kecil. Harta karun ini dikenal sebagai harta karun roh, dan dinilai dalam kelas roh kenaikan. Saya adalah harta karun roh kenaikan kelas atas 5. Semua harta karun roh memiliki keinginannya masing-masing, dan tidak dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengakui guru yang layak. Dan proses ini disebut upacara pengakuan guru. Harta karun roh memiliki kemampuan bawaan untuk membentuk 2 jenis ikatan yang dikenal sebagai ikatan setara dan ikatan kehidupan. Ikatan setara adalah ikatan timbal balik yang dapat diputus kapan saja selama pihak-pihak yang terlibat tidak merasa puas satu sama lain. Saya tahu ini kedengarannya dingin, tetapi harta roh manapun akan memilih untuk membentuk ikatan ini terlebih dahulu sebelum beralih ke ikatan kehidupan karena jika ia mengambil keputusan yang buruk, ia akan terikat pada tuan yang tidak kompeten atau jahat seumur hidup. Anggap saja ini fase pengujian untuk memahami nilai dan kehebatannya sepenuhnya. Aku juga sama, meskipun kamu punya cara yang misterius,
aku tidak bisa langsung membentuk ikatan hidup. Tapi aku bisa berjanji padamu asalkan kau bisa memenuhi persyaratanku dan membuktikan dirimu layak. Aku akan menjelaskan apa itu ikatan hidup hari itu, dan aku akan mengikutimu sampai akhir. Violent Ocean Sword menjelaskan dengan sungguh-sungguh dengan ketulusan yang jelas dalam suaranya yang lemah. Es tercengang, pedang lautan kejam benar-benar tidak menyembunyikan apapun dan bahkan terdengar tulus saat mengungkapkan nilai yang lebih tinggi kepadanya tanpa ragu. Sekarang, dia akhirnya tahu apa yang ada di atas nilai bahkan sebelum dia naik. Tidaklah bohong jika dikatakan bahwa dia sedikit tersentuh oleh ketulusan pedang lautan kekerasan karena dia telah membaca bahwa para kultivator pedang adalah orang-orang yang jujur, dan kepribadian mereka dapat tercermin melalui pedang mereka. Pedang lautan yang kejam itu lugas, yang juga dapat mencerminkan kepribadian tuannya sebelumnya. Dia sangat menghormati orang seperti itu. Baiklah, kuharap aku bisa membuktikan kemampuanku padamu. Es berkata dengan sungguh-sungguh sebelum ia meneteskan setetes darahnya ke pedang lautan yang kejam. Saat tetesan darahnya jatuh di bilah biru laut Violent Ocean Sword, darah itu menghilang sebelum tanda merah misterius muncul di gagang pedang. Es merasakan hubungan misterius dengan Violent Ocean Sword sekarang seperti halnya kompas takdir pencuri abadi. Namun tidak seperti yang terakhir, hubungan ini tidak memberinya wewenang penuh atas pedang lautan ganas, dan dia dapat merasakan bahwa dia atau pedang lautan ganas dapat mematahkannya kapan saja. Terlebih lagi, saat koneksi terbentuk, pedang lautan ganas bergetar, dan ukuran raksasanya menyusut sebelum menjadi pedang sepanjang 2 meter dengan bilah ramping yang sepenuhnya sempurna untuk digunakan es. Aku pedang roh bela diri, jadi aku bisa tinggal di ruang bela dirimu, di mana aku akan dipelihara oleh ki bela dirimu. Meskipun kamu masih seorang praktisi keadaan elemental, aku sudah diturunkan ke tingkat manusia 9 karena menggunakan esensi rohku selama bertahun-tahun untuk mengendalikan makhluk jahat ini. Jadi, akan butuh waktu lama sebelum aku pulih ke puncakku, dan jika kau ingin mempercepat pemulihanku, kau hanya bisa melakukannya dengan naik ke atas. Sekarang aku butuh izinmu untuk memasuki ruang bela diri milikmu karena kita memiliki ikatan yang setara. Aku tidak bisa masuk sendiri, hanya harta roh yang terikat kehidupan yang mampu melakukannya. Tetapi jika kau tidak mau, aku bisa tinggal di sini saja karena membiarkan orang lain memasuki ruang bela dirimu sama saja dengan menguji hidupmu. Dalam hal ini, aku membutuhkan beberapa batu ki dari biji dan logam kelas 9 atau kelas 9 untuk memulihkan sebagian spiritualitasku. Kata pedang lautan yang kejam. Es menatap wujud baru pedang lautan ganas dengan tatapan berbinar, karena ia berharap untuk menggunakannya dengan ki. Ia tidak tahu pedang lautan ganas mampu memanipulasi ukuran. Setelah memikirkan permintaan pedang lautan ganas, dia berkata, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Tetapi aku baru saja memperoleh 2 potong besar logam kelas 9. Kau dapat menggunakannya sesukamu. Saat berikutnya, 2 lempengan logam besar muncul. Itu adalah pintu gunung yang dibongkarnya dari kota yang hancur. Aku mengerti. Aku berterima kasih padamu. Pedang lautan kejam itu tampaknya tidak mempermasalahkan ketidakpercayaan es karena mereka belum sampai pada titik itu dan langsung menusukkan pedang itu ke dalam pikiran sebelum kilauan biru laut menutupi pedang itu. Perhatian es akhirnya tertuju pada tengkorak itu, dan dia akhirnya melihat inti iblis besar yang menyembunyikan niat membunuh yang mengerikan. Dia memerintahkan, sistem, nilai pedang lautan kekerasan dan inti tengkorak itu. Bab 987 Akhir Medan Perang Langit Kuno. Sistem, nilai pedang lautan kekerasan dan inti tengkorak itu. Kali ini sistem tidak memberitahu secara langsung dan tanpa emosi mengucapkan, 25 juta poin pencuri. Es mengerucutkan bibirnya, ambil saja. Sama dengan. Inti iblis dari iblis gelap bermata 8. Deskripsi, prajurit iblis tingkat menengah yang lahir di abis yang dipenuhi dengan niat membunuh dan niat untuk melahap semua kehidupan dan cahaya. Ia memiliki kemampuan untuk memimpin prajurit iblis tingkat rendah dari abis. Tanpa menghancurkan inti iblis, mustahil untuk membunuh iblis kegelapan bermata 8. Ia dapat terus bangkit kembali dengan menyerap kekuatan hidup di udara dan memiliki kemampuan untuk merasuki orang lain, mengubah mereka menjadi boneka iblisnya.
Kelas, di atas kelas 9. Penggunaan 1 dapat digunakan untuk memahami salah satu hukum di antara Devor, Dark, dan Slater. Penggunaan 2 dapat digunakan dalam penempaan, alkimia, dan pembuatan formasi. Tanda hubung. Pedang laut yang ganas. Kelas, di atas kelas 9. Kemampuan yang dapat dideteksi, 3. 1. Niat pedang yang keras. Keterangan, niat pedang unik yang lahir di dalam pedang beserta rohnya. Dapat dipahami dengan bantuan roh pedang. 2. Lautan luas. Deskripsi, pedang lautan kekerasan dapat memanipulasi ukurannya hingga 1000 meter. 3. Pembelah laut. Keterangan, keahlian pedang unik kelas. Persyaratan untuk menggunakan kemampuan ini, pengakuan roh pedang. Pemilik saat ini, S. White, equal bond. Catatan, roh pedang dari pedang lautan kekerasan saat ini terluka dan dalam kondisi rapuh. Sama dengan. S terkejut melihat deskripsi iblis kegelapan bermata 8, ia juga berada di atas tingkat 9, yang berarti tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi dari alam ke-8 saat ia masih hidup. Namun, dia tidak mengerti bagaimana makhluk semacam ini bisa memasuki langit fana, karena seharusnya itu mustahil. Terlebih lagi, penguasa pedang kekerasan itu juga memiliki kecakapan yang sama atau bahkan lebih kuat untuk membunuhnya. Sebenarnya apa rahasia di balik medan perang ini? Pedang lautan kejam juga menolak untuk mengungkapkannya. Kalau begitu, dua dataran misterius lainnya juga pasti punya rahasia semacam ini. Haruskah aku pergi ke sana juga? S merenung sambil tak kuasa menahan diri untuk berpikir tentang mendapatkan lebih banyak harta karun seperti pedang lautan kejam. Sistem, bagaimana caranya aku membunuh para iblis dari jurang ini? Tanya S karena ia sangat penasaran dengan fakta ini. Menurut sistem, makhluk-makhluk ini tampak tidak akan pernah mati selama inti mereka masih utuh, dan karena orang yang membunuh mereka meninggalkan mereka dalam keadaan utuh. Ini hanya bisa berarti orang tersebut tidak punya cara untuk menghancurkan mereka atau mati sebelum sempat. Pedang lautan yang kejam tidak mengatakan apapun tentang majikannya sebelumnya karena pedang itu terkait dengan rahasia medan perang ini. Namun, ia tidak menemukan mayat di ngarai itu. Bisa jadi orang itu meninggal tanpa meninggalkan jasad atau pergi. Namun, kemungkinan yang terakhir sangat kecil. Meskipun demikian, dia tidak terlalu mempedulikannya karena dia telah memperoleh apa yang diinginkannya dan tidak perlu terlalu serakah. Inti iblis hanya dapat dihancurkan oleh hukum melahap pemusnahan. Jika tidak, mereka hanya dapat ditekan. Pemiliknya dapat menggunakan hukum melahap untuk menyerap niat hukum yang tersembunyi di inti iblis, yang berarti kematian pasti bagi pemilik inti iblis. Pemiliknya juga dapat menggunakan guntur surgawi atau niat petir kuat karena itu juga merupakan manifestasi pemusnahan dan kehancuran. Namun untuk mencapai yang terakhir, hukum pemusnahan Anda harus berada di atas kehebatan pemilik inti iblis itu sendiri. Kesadaran muncul di benaknya saat ini, jadi begitulah adanya. Aku harus mengakui bahwa iblis-iblis dari jurang ini benar-benar sesuatu yang lain. Lalu, bukankah ini berarti Eva bahkan lebih tangguh? Atau adakah perbedaan antara dia dan iblis-iblis ini? Tuan rumah dapat mengambil garis keturunan abisal bayangan sebagai garis keturunan bangsawan sementara garis keturunan iblis ini adalah petani. Mata S terbelalak karena perbedaan ini sungguh besar. Sekarang setelah dia mengambil harta karun itu, S merasakan niat membunuh di udara mulai menghilang, dan jika dia tidak salah, tempat ini akan kembali normal dalam beberapa tahun. Tanpa ragu, S terbang karena sudah waktunya untuk kembali. Saat dia keluar dari ngarai, S terkejut karena penghalang di sekitar medan perang telah hilang sepenuhnya, dan tidak ada jejak Sofia pun. Ekspresinya menjadi agak jelek, jangan bilang dia kabur begitu ada kesempatan jadi dia tidak perlu memenuhi janjinya padaku. Dasar wanita yang pelin-pelan. Aku akan memberinya simbol pencuri di wajahnya lain kali aku melihatnya. Meskipun mereka sudah sepakat, dia tidak menyuruhnya menandatangani kontrak jiwa karena dia tidak mengira dia akan bisa melarikan diri karena segel itu. Namun setelah dia mengambil pedang dan tengkorak itu, segel itu juga kehilangan intinya dan menghilang. Jadi, tanpa ada yang bisa menghalangi Sofia, ia memutuskan untuk melarikan diri dengan menggunakan jimat teleportasi.
Ia tahu Es tidak bisa berbuat apa-apa, dan begitu ia memberitahu klannya tentang kehadirannya, hampir mustahil bagi Es untuk mencapai tujuannya. Es mendesah sedih karena ia tahu ia telah membuat kesalahan kali ini karena ia dibutakan oleh keserakahannya. Namun, bahkan tanpa Sofia, ia yakin dapat menyusup ke istana kekaisaran. Maka tanpa membuang waktu lagi, Es mengeluarkan jimat emasnya sendiri. Namun alangkah terkejutnya dia, jimat itu kini sama sekali tidak berguna, membuat ekspresinya makin tenggelam. Dia tidak tahu di mana dia berada atau seberapa jauh dia dari kota terdekat, tetapi sekarang dia harus bepergian secara normal yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan karena Misteri Plains sangat jauh dari tanah berpenghuni. Dia mendesah pahit sebelum memutuskan untuk menuju ke timur tempat asalnya dan berharap dia bisa segera meninggalkan tempat ini. Hal lain yang layak disebutkan adalah bahwa peta nasib hidup akhirnya berubah dari perak menjadi abu-abu, yang berarti tidak ada yang berguna lagi baginya di sini. Tanda hubung. Saat Es merasa kesal dengan situasinya saat ini, jauh dari medan perang langit kuno, di dalam sebuah ruangan besar, sebuah formasi menyala terang. Sesaat kemudian, muncullah sosok raksasa berlekuk-lekuk dengan kulit agak pucat. Sosok itu tak lain adalah Sofia. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan, aku berhasil melarikan diri dan kembali. Aku harus segera melaporkan hasil temuanku. Bab 988 Dewa Misterius. Sofia mengenakan topeng putih di wajahnya sebelum dia segera keluar dari aula teleportasi, dan dua penjaga kekaisaran berdiri di luar. Mereka terkejut dan segera berlutut, "Selamat datang kembali, Putri Kekaisaran." Mereka tahu hanya anggota keluarga kekaisaran yang bisa menggunakan aula teleportasi ini, dan di antara seluruh keluarga kekaisaran, hanya sang putri yang paling misterius. Sofia mengangguk sebelum bertanya dengan dingin, "Di mana Yang Mulia?" Melaporkan kepada sang putri, beberapa jam yang lalu, banyak orang muncul bersama Yang Mulia kedua dan ketiga, dan mereka dituntun ke aula tahta. "Kami tidak tahu lagi." Salah satu dari mereka menjawab dengan hormat. "Tetaplah waspada," perintah Sofia sambil bergegas pergi menuju ruang tahta. Di dalam aula singgasana yang luas, para leluhur tua dari tanah emas duduk di dua baris kursi megah, dan di bagian tengah atas terdapat raksasa lain dalam jubah kekaisaran yang duduk di singgasana hitam keemasan, memancarkan aura megah. Dia adalah Kaisar Fana saat ini dari Kekaisaran Langit Hati Fana, Antonio Skylar. Suasana di aula itu cukup suram. Antonio mengerutkan kening dalam-dalam sejak mendengar apa yang terjadi di Tanah Emas beberapa jam yang lalu. Namun, yang paling dikhawatirkannya adalah Sofia. Dia tidak kembali bersama para leluhurnya, dan dia sangat penting bagi keluarga kekaisaran karena meridiannya yang istimewa. Namun sayang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena kota yang hancur itu berada sangat dalam di medan perang langit kuno. Bahkan para leluhur ini akan kesulitan untuk kembali karena formasi teleportasi dalam kota kuno telah membuat mereka tidak berguna. Terlebih lagi, sekarang mereka telah kehilangan tanah emas, kekuatan inti mereka telah terluka, dan fosil-fosil tua ini tidak akan bertahan lama, yang akan menempatkan keluarga kekaisaran dalam situasi yang sangat buruk jika berita itu sampai tersebar. Lalu ada orang misterius yang berada di balik semua ini, sehingga Antonio merasa semakin tertekan dan gelisah. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar di aula, Putri Kekaisaran Sofia sedang mencari audiensi. Semua orang terkejut, dan mata Antonio berbinar saat dia berkata, "Biarkan dia masuk." Pintu aula yang tertutup terbuka, dan Sofia muncul. Melihat para leluhur juga hadir di aula, dia agak senang. Namun, tidak ada jejak saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga, begitu pula tetua keenam. Ini berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk hadir dalam diskusi ini. Sofia berlutut dan dengan hikmat memberi salam, "Hidup Kaisar Fana." Antonio menghela napas lega, melihat Sofia baik-baik saja, lalu mengangguk, "Bangunlah, anakku. Kamu di mana? Apa terjadi sesuatu saat itu?" Para leluhur juga cukup penasaran dengan keterlambatan Sofia, terutama para wanita di antara para leluhur. Mereka cukup dekat dengan Sofia karena ia tumbuh di tanah emas, dan mereka bahkan memberinya petunjuk. Jadi,
Mereka tahu bahwa seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk kembali karena kemampuan ruangnya. Selain itu, dengan indera tajam mereka, mereka dapat merasakan aura sisa niat membunuh di tubuhnya. Sofia segera berdiri, dan tanpa ragu, ia mulai menceritakan apa yang terjadi setelah mereka pergi. Namun, ia menyembunyikan fakta bahwa ia mendekati es atas kemauannya sendiri. Sebagai gantinya, ia mengubahnya dengan es yang mengganggu jimat teleportasi dan memaksanya untuk bekerja sama dengannya. Ketika mereka semua mendengar tentang pria misterius ini dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, mereka semua terkejut dan ekspresi mereka berubah serius. Ekspresi Antonio menjadi jelek ketika dia mendengar bahwa orang misterius yang menyatakan dirinya sebagai hitam mampu mencapai inti medan perang langit kuno dan membawa pedang ke sana. Mereka semua tahu betapa mengerikan tempat itu, dan harta karun di sana pun tak kalah mengesankan. Kini harta karun itu telah jatuh ke tangan orang lain, dan orang ini ingin mencelakai klan mereka. Menurut Sofia, ia berhasil melarikan diri karena fokus Black teralihkan oleh pedang. Black menangkap Sofia agar Sofia dapat membantunya memasuki istana kekaisaran, dan semua orang mempercayainya. Terakhir, orang itu tampaknya juga tahu tentang kuil itu. Sofia dengan serius mengakhiri laporannya, yang merupakan campuran antara kebenaran dan kebohongan. Apa? Antonio melompat berdiri karena ngeri, dan para leluhur pun tidak lebih baik. Bagaimana mungkin? Tidak seorang pun boleh tahu tentang kuil itu. Tidak mungkin. Leluhur tua itu berkata dengan ekspresi muram. Saya juga heran, dia bahkan bisa menyebutkan nama lengkapnya tanpa konsekuensi apapun. Mungkinkah dia tidak punya batasan seperti kita? Tanya Sofia buru-buru. Inilah alasan utama dia bersedia mengungkapkan semua informasi karena ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh klannya, termasuk dirinya. Antonio dan yang lainnya terdiam dengan ekspresi sedih. Mereka masih bisa menerima kenyataan bahwa si hitam ini mampu menggerakkan dataran misterius tanpa tergores dan bahkan mengungkap rahasia terbesarnya, tetapi sulit untuk menerima bahwa ada orang lain yang tahu tentang rahasia mereka yang dijaga ketat, dan dia juga tidak bisa menahan diri. Mereka bahkan geram sekaligus waspada. Mereka tahu jika rahasia ini terbongkar dan entitas itu mengetahuinya, seluruh klan mereka akan musnah dalam sekejap. Menurutku itu bukan masalah besar karena kuil dan dewa itu sudah tidak muncul selama ribuan tahun. Selama kita menanganinya dengan baik, tidak akan ada yang menyadarinya. Leluhur tua itu akhirnya berbicara dengan nada getir. Tidak, Antonio menggelengkan kepalanya dengan keras. Para leluhur, karena kalian semua tertidur, aku tidak sempat memberitahu kalian, tetapi sekitar 20 tahun yang lalu, kuil itu muncul kembali, dan pada saat yang sama, aku menerima perintah dewa bahwa dia telah kembali. Meskipun sang dewa tidak memberitahu saya di mana dia berada selama ribuan tahun, sang dewa jelas ingin menunjukkan kehadirannya sebagai peringatan agar kita tidak menganggap ketidakhadirannya sebagai sebuah peluang. Makhluk itu tidak punya emosi, dan jika dia tahu tentang kesalahan ini, kita tidak akan luput. Pertama, mari kita coba tangani orang ini sendiri. Karena dia menginginkan lokasi kuil, dia akan datang ke sini untuk mencarinya pada akhirnya. Bahkan jika kita tidak bisa mengatasinya, kita tinggal memberitahu dewa, dengan begitu, setidaknya kita bisa terhindar dari hukuman mati. Namun, jika berani menyebarkan berita ini, maka mari kita bunuh saja semua orang sebelum dewa mengetahuinya. Ini adalah masalah kelangsungan hidup klan kita, dan kita tidak sabar untuk dibantai. Antonio menyatakan dengan sungguh-sungguh dengan niat membunuh. Bencana besar tengah menghampiri Sky Heartlines. Bab 989 Pencurian di mana-mana. Keesokan harinya, sebuah dekrit yang mengejutkan dikeluarkan dari Istana Kekaisaran, yang lebih merupakan surat perintah pencarian orang. Menurut dekrit Kekaisaran ini, seseorang telah menyerang anggota keluarga Kekaisaran, yang merupakan kejahatan yang layak untuk dibasmi. Namun anehnya, keluarga Kekaisaran tidak dapat menemukan siapa orang itu, yang mereka tahu hanyalah bahwa orang itu misterius dan sangat kuat. Hal ini mengejutkan para penguasa di bawah keluarga Kekaisaran karena mereka semua tahu betapa kuatnya keluarga Kekaisaran. Namun, ada seseorang yang cukup berani untuk menyerang mereka dan bahkan berhasil lolos begitu saja. Sekarang,
Setiap aktivitas atau kejadian pribadi yang mencurigakan harus dilaporkan langsung ke penasihat kekaisaran, dan istana akan bertindak langsung. Siapapun yang melaporkan aktivitas ini akan diberi hadiah besar asalkan informasinya benar. Jika mereka berhasil menangkap atau menemukan orang misterius ini, mereka dijanjikan 10 posisi dalam jajaran resimen pengawal istana kekaisaran, yang secara langsung berada di bawah komando Kaisar Fana, dan mereka tidak boleh mendengarkan siapapun, bahkan keluarga kekaisaran tidak dapat memerintah mereka. Hal ini menggerakkan semua orang, dan pencarian liar pun dimulai di seluruh Sky Heartlines. Bahkan resimen pengawal istana kekaisaran pun bergerak, dan mereka mulai berpatroli di seluruh kota kekaisaran Langit Fana. Tindakan tegas ini juga membuat banyak orang gelisah, dan tidak ada yang berani membuat masalah, dan mereka semua bersikap sebaik-baiknya. Jalan masuk ke kota kekaisaran juga ditutup, dan siapapun yang ingin masuk harus menjalani penyelidikan dan penggeledahan yang mendalam. Anshel, manusia setengah baya, adalah pengawal kekaisaran pangkat emas, hanya di bawah pangkat emas ungu dan di atas pangkat perak, perunggu, dan besi. Total ada 10.000 pengawal kekaisaran, dan hanya 100 di antaranya yang berperingkat emas dan 10 berperingkat emas ungu, dan wewenang mereka setara dengan raja kerajaan. Setelah dekrit kekaisaran, setengah dari pengawal kekaisaran pangkat emas dikirim untuk melindungi kota, dan Anshel adalah salah satunya. Dia bertugas menyisir orang-orang yang baru saja memasuki kota. Pada saat ini, Anshel mengenakan topeng emas dan duduk di kastil penjaga selatan, dan seorang pengawal kekaisaran pangkat perak sedang melaporkan hasil penyelidikan terkini. Lord Anshel, kami telah memeriksa semua orang yang memasuki kota kekaisaran dalam 30 hari terakhir kecuali satu orang. Nama wanita ini adalah Amanda, dan dia memasuki kota 5 hari yang lalu, tetapi kami tidak menemukan catatan apapun tentang kepergiannya. Kami juga tidak dapat menemukannya di kota kekaisaran. Saya telah memeriksa keempat gerbang kota dan gedung jalan raya antariksa, dan kami tidak menemukan apapun. Sepertinya dia telah menghilang begitu saja. Pengawal perak itu berkata dengan serius. Mata tajam Anshel menyipit karena dia tahu setiap orang yang masuk atau keluar dari kota kekaisaran harus melaporkan nama mereka, atau mereka tidak akan bisa masuk atau keluar. Karena dekrit kekaisaran, mereka mengawasi orang-orang ini dengan ketat, tetapi dia tidak berpikir dia akan benar-benar menemukan kejadian yang tidak biasa ini. Apakah kau sudah memeriksa dengan keluarga bangsawan? Tanyanya dengan dingin. Ya, aku sudah memeriksa setiap rumah tangga dan bahkan pasar kota, tetapi aku tidak menemukan jejaknya sama sekali. Aku juga memperoleh fotonya dari gedung jalan raya antariksa, dan tidak seorang pun melihatnya sejak dia keluar dari gedung. Hal aneh lainnya adalah ada seekor burung hitam kecil di bahunya ketika dia tiba. Silakan lihat. Penjaga perak itu dengan hormat menyerahkan sebuah pelat susunan kepada Anshel. Anshel mengaktifkannya, dan sebuah gambar proyeksi peri anggun bercadar dan seekor burung hitam hinggap di bahunya pun muncul. Serahkan gambar ini ke unit lain. Aku ingin dia ditemukan apapun yang terjadi. Bahkan jika kau harus membalik seluruh kota, lakukan saja. Yang Mulia telah memerintahkan kita untuk menangani personel yang mencurigakan dengan cara apapun yang diperlukan. Wanita ini mungkin terkait dengan orang bejat yang menyerang keluarga kekaisaran. Anshel memerintahkan dengan dingin. Pengawal perak tidak berani berlama-lama dan segera pergi untuk memperingatkan semua orang. Pada saat ini, pengawal perak lain masuk dan dengan cepat membungkuk pada Anshel. Saya punya sesuatu yang aneh untuk dilaporkan, tuanku. Ada apa? Anshel menyipitkan matanya dengan berbahaya. Hanya memiliki satu wanita misterius saja sudah cukup menjadi kesalahan besar di pihak mereka, dan jika lebih banyak tersangka seperti itu mulai muncul, dia harus melaporkannya ke Dewan Kekaisaran, dan itu tidak akan baik bagi siapapun. Kami baru saja menerima laporan tentang pencurian massal di berbagai kerajaan, kata penjaga itu dengan tergesa-gesa. Apa maksudmu pencurian massal? Anshel bingung karena mereka tidak mencari pencuri, dan seberapa besar keributan yang dapat ditimbulkan oleh pencuri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani melakukan pencurian pada perwira tinggi, dan kalaupun ada yang cukup berani, mereka hanya akan merampok penggarap independen di kota-kota yang lemah. Insiden semacam ini berada di bawah tanggung jawab Dewan Kekaisaran.
Satu-satunya insiden pencurian yang mengguncang Dewan Kekaisaran adalah insiden di ibu kota kerajaan Singa Emas ketika seseorang mengosongkan seluruh perbendaharaan paviliun kelaparan liar dan mencuri cincin penyimpanan Pangeran Kekaisaran keempat dan bangsawan lainnya. Penyelidikan tidak membuahkan hasil, dan sebelum mereka dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut, dekrit kekaisaran datang, dan sekarang semua orang sedang menyelidiki orang ini. Penyelidikan juga berjalan cepat dalam masalah ini. Menurut laporan, seseorang menyerbu persekutuan alkimia di ibu kota kerajaan api. Orang ini tidak hanya mengosongkan ladang ramuan, perpustakaan, dan harta karun mereka, tetapi dia bahkan membunuh kepala persekutuan dan meninggalkan koin pentagon dengan namanya, Skyfall Thief Assassin. Tak lama setelah insiden serupa terjadi di Beast Kingdom, seseorang menyerbu kastil Duchess Spirit Eye Fox dan mengosongkan seluruh perbendaharaan dan perpustakaan. Dia juga meninggalkan koin pentagon dengan nama berbeda, Myriad Thieving Fox. Terakhir, di ibu kota kerajaan racun, dua insiden terjadi pada saat yang sama di Kadipaten Adipati Racun Putih dan cabang persekutuan formasi. Para pencuri meninggalkan dua koin pentagon, dengan nama kejahatan yang maha melihat dan kejahatan yang maha mengetahui. Kami menyimpulkan bahwa mereka semua tergabung dalam asosiasi yang sama. Mata Anshel terbelalak lebar, tercengang oleh ini. Setiap lokasi yang dirampok dijaga dengan sangat ketat dan hampir mustahil untuk dibobol. Namun para pencuri ini berhasil melakukannya. Khususnya pencurian di Serikat Alkimia, Anshel tahu seberapa tinggi keamanan mereka dan ketua serikat adalah orang yang memiliki pemahaman hukum semu. Namun, dia juga dibunuh di dalam serikatnya sendiri. Ini adalah insiden yang sangat besar, dan jika mereka juga menyertakan bandit langit, maka para pencuri ini tidak bisa dianggap enteng. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sky Heart Lines? Jangan bilang ini rencana yang terorganisir dengan baik untuk memusuhi keluarga kekaisaran dan menantang otoritas mereka. Jika kita tidak menemukan kelompok ini dan membiarkan mereka membuat kekacauan tanpa kendali, keluarga kekaisaran akan terlihat lemah. Kupikir ini hanya pemberontak, tetapi ternyata tidak demikian, dan itulah sebabnya Yang Mulia mengerahkan kita. Ini benar-benar serius. Dia segera bangkit dan hendak bergegas menuju Dewan Kekaisaran ketika pengawal perak lainnya segera menyerbu masuk dengan ekspresi pucat. Apa? Anshel punya firasat buruk. Penjaga perak itu dengan cepat berkata dengan nada pucat, seseorang menjara istana Adipati Agung Iblis Patel Bunga dan kemudian membakarnya. Bab 990 Tangga Iblis Mencapai Surga, 1. Kota Kekaisaran Jantung Fana merupakan jantung Kekaisaran Hati Langit Fana, dan setiap bangsawan berpangkat tinggi mulai dari Markuise Kekaisaran hingga Adipati Agung Kekaisaran diizinkan untuk tinggal di sana. Selain para bangsawan Kekaisaran, Persekutuan Alkimia dan Persekutuan Formasi juga memiliki kantor pusat di kota Kekaisaran. Namun, ada eksistensi lain yang berdiri di atas semua kekuatan ini dan hanya di bawah Istana Kekaisaran, Sekolah Kekaisaran Skyheart. Sekolah Kekaisaran Skyheart didirikan oleh Kaisar Fana pertama saat ia menaklukkan tanah dari berbagai ras dan kembali berkuasa atas mereka, menjadi satu-satunya Kaisar Fana. Setidaknya, itulah yang dijelaskan dalam catatan sejarah. Bagaimanapun, Sekolah Kekaisaran Hati Langit merupakan impian setiap pemuda, sebab sekolah itu merupakan lembaga terbaik di seluruh dataran Hati Langit, dan keluarga kekaisaran juga mengirim anggotanya untuk belajar. Mereka telah mendidik banyak tokoh sejarah. Bahkan Kaisar Fana harus lulus dari Sekolah Kekaisaran Hati Langit sebelum mereka bisa menjadi Kaisar Fana, itu seperti tradisi. Hampir semua anak muda berbakat dari Sky Heart Lines datang ke sini setiap tahun untuk mencoba peruntungan dan masuk ke lembaga legendaris ini. Namun, kriteria penerimaan mereka sangat ketat, dan jika Anda gagal 2 kali, Anda tidak akan pernah bisa mengikuti ujian masuk lagi. Hari ini adalah hari terakhir ujian masuk, dan para guru memperhatikan dengan saksama para siswa, kalau-kalau mereka menemukan berlian dalam lumpur dan dapat menjadikannya sebagai murid pribadi mereka. Para siswa juga berusaha semaksimal mungkin untuk menarik perhatian guru-guru kerajaan, dan jika mereka dapat menarik perhatian guru-guru kekaisaran yang pangkatnya lebih tinggi dari guru-guru kerajaan, kedudukan sosial mereka akan melambung tinggi.
Ujian akhir untuk sekolah Kekaisaran Hati Langit terkenal di seluruh dataran hati langit, diberi nama tangga iblis penjangkau surga. Tangga iblis yang menjangkau surga merupakan harta karun misterius, dan legenda mengatakan bahwa tangga ini ditemukan oleh Kaisar Fana pertama di salah satu dataran misterius, dataran pegunungan iblis. Tangga setan penjangkau surga merupakan tangga yang terdiri dari 99 anak tangga dengan 3 bagian berbeda, masing-masing terdiri dari 33 anak tangga, yang menguji kekuatan, keberanian, dan tekad seseorang. Namun, itu tidak sedatar yang tersirat dari namanya. Dengan setiap anak tangga yang lebih tinggi, tangga iblis pencapai surga akan melepaskan tekanan kuat dan aura gelap yang akan membuat orang berhalusinasi seperti nyata. Setiap bagian akan memiliki ujian yang berbeda, dan bahkan ada kemungkinan kehilangan satu nyawa, dan jiwa serta tubuh mereka akan dilahap oleh tangga iblis pencapai surga. Tangga iblis pencapai surga bukanlah harta karun biasa, ia memiliki aturannya sendiri, dan tidak seorang pun dapat menentangnya. Bahkan Kaisar Fana pertama pun tidak dapat mengubahnya. Salah satu aturannya adalah jika seseorang ingin menyerah, mereka harus rela menyerahkan sebagian jiwa mereka, dan proses ini hampir tidak menyakitkan. Namun jika mereka tidak mengakui kekalahan tepat waktu dan kehilangan akal sehat, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, bahkan ahli alam pemahaman hukum. Itulah sebabnya para peserta diperingatkan berulang kali untuk mengetahui batas kemampuan mereka dan menyerah sebelum mereka kehilangan akal sehat. Meskipun metode ini jahat, namun ini adalah metode yang sangat baik untuk menguji para peserta baru dan siapapun yang dapat melangkah ke anak tangga ke-30 berhak memasuki sekolah Kekaisaran Skyheart. Jika seseorang dapat melewati bagian kedua, langkah ke-34, mereka dianggap sebagai jenius yang langka dan ditempatkan di kelas yang berbeda di bawah guru yang lebih kuat. Jika seseorang dapat melangkah ke bagian ketiga, langkah ke-67, mereka adalah seorang jenius yang layak belajar dari guru kekaisaran, dan biasanya hanya anggota keluarga kekaisaran yang dapat mencapainya. Hingga hari ini, belum ada seorang pun yang mampu mencapai anak tangga ke-99 dari tangga iblis pencapai surga. Rekor tertinggi ditetapkan oleh Kaisar Fana pertama sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mampu memecahkannya hingga hari ini. Ia mampu mencapai anak tangga ke-89 sebelum ia dipaksa menyerah. Semua orang bermimpi memecahkan rekor itu dan membuat nama untuk diri mereka sendiri, tetapi tidak ada yang pernah melakukannya. Bahkan Kaisar Fana ke-95, yang dianggap sama berbakatnya dengan Kaisar Fana pertama, hanya mampu melangkah ke anak tangga ke-87. Pada saat ini, lebih dari 1.000 pemuda tersisa dari 15.000, dan mereka adalah orang-orang yang telah lulus 2 ujian pertama, dan sekarang yang tersisa adalah lulus persyaratan tangga iblis mencapai surga. Satu demi satu, mereka melangkah ke tangga hitam pekat selebar 100 meter dengan tanda-tanda merah misterius menghiasi setiap anak tangga. Di antara para pemuda itu, yang mengenakan gaun putih dengan pinggiran biru, ada seorang gadis iblis muda setinggi 2,5 meter dengan kulit abu-abu bersih dan sosok yang anggun. 2 sayap kelelawar hitam terlipat di belakang punggungnya, dan sepasang tanduk hitam melengkung di atas kepalanya seperti bulan sabit. Dia tampil menyendiri dan dingin seolah tak ada yang mampu menggerakkan hatinya di dunia ini, dan dengan anggun melangkah di tangga iblis pencapai surga. Saat dia menaiki anak tangga sepenuhnya, tekanan gunung tiba-tiba membebani tubuh rampingnya, mata gelapnya berkilauan dengan kilatan aneh. Jadi, ini bagian kekuatan, menarik. Tercengang, ia mengambil langkah kedua sementara yang lain masih berusaha menyesuaikan diri dengan tekanan itu, dan kali ini, tekanannya berlipat ganda, tetapi ia tetap tidak tergerak. Tiba-tiba, pemandangan berubah di depan matanya dan dia melihat sebuah cakar besar seukuran gunung turun ke arahnya, penuh dengan niat membunuh. Ilusi yang remeh. Seberkas garis hitam pekat tiba-tiba melintas di matanya, dan cakar raksasa itu tiba-tiba pecah seperti cermin. Ekspresinya masih tetap acuh tak acuh saat dia melangkah ke anak tangga ketiga, dan ini menarik hampir semua perhatian orang yang mengamati. Di menara tertinggi di Sekolah Kekaisaran Hati Langit, yang juga dikenal sebagai menara utama, 10 lelaki tua berjubah emas hitam tengah dengan hikmat memperhatikan layar proyeksi di hadapan mereka, yang saat ini tengah difokuskan pada gadis iblis itu, dan dia telah melangkah maju.
Mata tanpa ekspresi dari orang-orang tua itu berbinar karena sedikit terkejut. "Siapa dia?" tanya seorang iblis tua dengan rongga mata kosong dengan suara seraknya. Seorang wanita raksasa setengah baya dari klan Skylar dengan dingin melambaikan lengan bajunya, dan serangkaian kata-kata muncul di layar proyeksi. Peserta nomor 19.039. Nama, Evie Grey Shadow. Afiliasi, Klan Grey Shadow Devil Grand Duke, putri ketiga Grey Shadow Devil Grand Duke. Usia, 17. Kultivasi, alam embrio jiwa platinum. Tidak buruk. Sang iblis mengangguk puas. Pada saat ini, Evie berhasil menginjak anak tangga kelima. Mata semua orang mulai berbinar saat mereka menatap Evie seperti mereka sedang melihat harta karun.